بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا نبي محمد النبي ورسولا ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما. وارزقني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت نويت أن أعتكف أن أعتكف في هذا المسجد في هذا المسجد لله تعالى. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian ilmu nahu kita, masih pembahasan dalam isim yang dirofakkan. Isim yang dirofakkan ada 7 yang sudah dipelajari: fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian isim kana, jarul majrurna wa akhawatiha, khobar inna wa akhawatiha, dan at-tawabi. Kemarin sudah dibacakan teman-teman semuanya. Kita berikan contoh yang gampang lagi kemarin. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Sekarang kita masih kemarin ada mubtada sekaligus khobar, tapi khobarnya belum tuntas. Ada mubtada, ada khobar. Kalau Zaidun qaimun, khobarnya mana? Ada. Yang mana kapannya? Qaimun. Kalau Zaidunnya ini mubtada, katanya mubtada. Ini khobar. Mubtada Zaidun qaimun. Sekarang yang akan kita bahas adalah ini, yang ininya. Khobar itu adalah isim yang dirofakkan yang menjelaskan mubtada. Zaidun Zaid, qaimun. Nah, lafaz qaimun itu menjelaskan keadaan Zaid. Oh, Zaid sedang berdiri. Zaidun qaimun. Jadi diterangkan penerangannya. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada. Rofa'nya. Mubtada harus rofa. Khobar juga harus rofa, isim yang dirofakkan. Kemudian di contoh yang kemarin, kalau ini satu, ada lagi ya. Ini qaimun satu kata. Satu kata ini disebut khobarnya khobar mufrad. Khobar ada mufrad, ada ghair mufrad. Ghair mufrad disebut juga khobar jumlah. Nah, jadi suatu saat saya menyebut khobar jumlah, suatu saat disebut khobar ghair mufrad, itu ini. Ghair mufrad. Jadi posisi yang kalimat yang kedua ini tidak hanya satu kata, tapi bisa terdiri dari beberapa
Tapi di sini yang disebut khobar mufradnya bukan berarti makna Zaid dan Zaid itu satu. Kalau ini contohnya Az-Zaidani imani. Ini kan mubtada, ini khobar. Ini menunjukkan dua, ini menunjukkan dua. Tapi yang dimaksud mufrad di sini bukan makna ini, tapi satu kata. Gitu. Katanya satu, meskipun ini artinya dua Zaid, tapi ini akan satu kata. Ya. Jadi menuju pada satu kata. Dan nanti khobar jumlah, khobar berarti kata-katanya yang di sininya bukan tidak hanya satu kata, bisa dua kata, bisa tiga kata, bisa empat kata, bisa lima kata. Gitu ya. Ya, ini persepsi ini supaya sama dulu. Jadi ada sumber khobar mufrad, khobar ghair mufrad menunjuk kepada kata-katanya. Satu istilah bahasa Arab kalimat dikatakan satu kalimat. Kalau ini terdiri dari beberapa kalimat. Kalau khobar jumlah di dalam buku kuning sudah dibantu dengan buku kuningnya ini. Halaman 99. Ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Nah, khobar ghair mufrad adalah khobar yang terdiri dari jumlah atau yang menyerupai jumlah. Kalau jumlah itu terdiri dari beberapa kata. Contohnya nanti di halaman 100. Di dalam Jurumiyah kemarin sudah dibacakan al-khobaru ismani. Sebelumnya sebutkan al-khobaru tim hari khobar kismani ayat 2 bagian mufradun wa ghairu mufradin. Khobar mufrad tim khobar ghair mufrad. Al mufradu lahu zaidun qaimun, seperti lafaz zaidun qaimun, az-zaidani qaimani. Meskipun zaidani qaimani artinya dua zaid, tetap kena satu kata, ya. Itu adalah khobar mufrad. Zaiduna qaimuna. Wa ghairu mufradian khobar ghair mufrad ada fasya, ada empat macam, ya, ada al-jar wal majrur. Di sini contohnya baik contoh ini baik alhamdulillahi. Mana mubtada, mana khobar? Mubtada alhamdulillah. Yang mubtada khobarnya lillahi. Nah, lillahi ada berapa kata? Sebenarnya ayat 2 ada lihat pujain kan, alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah asalnya.
di dan Allahi kita. Ini jadi lillahi. Ini diubahkan jadi lillahi. Jadi lillahi itu dua kata. Nah tadi kalau ini satu kata ini khobar mufrad satu. Kalau ini mah tulisannya memang hiji, iya. Tapi di dalam kata dua kata. Alhamdulillah milik Allah. Kata milik Allah berarti. Jadi ini khobar jumlah dua kata. Ya. Alhamdulillah contoh ini. Contoh yang lain, al-ustadzu fil baiti, kayak diperpanjang. Al-ustadzu mubtada. Supaya kelihatan nih. Fil baiti. Al-ustadzu guru. Fil baiti ada di rumah. Guru ini mubtada. Ini fil baiti khobarnya. Tapi khobarnya tidak satu kata. Tapi ada dua kata, ada kata fi dan ada kata baiti. Jadi ini khobar jumlah. Khobar itu kan harus rofa. Panggil mana rofanya? Nanti kan bapak tanya begitu. Ya kan? Nah. Mana rupanya? Rupanya berbentuk jumlah gitu. Jadi al-ustadzu mubtada fi harfun jarri al-baiti majrurun dijarkan kopi. Ciri jarnya kasroh. Itu istilah jumlah jar dan majrur sebagai khobar mubtada. Jadi jar dan huruf jar dan majrurnya ini sebagai khobar mubtada. Ini dua kata. Tapi nanti ada yang banyak lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jibril pun ambil Quran, lihat oleh diri sendiri. Jadi boleh, ini bahasa yang kayak ambil Quran kata tapi Quran mana ya? So udah dilihat, so siapa? Surat Fatihah. Ini kan surat Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini mubtada. Lillahi khobar. Khobar mubtada hanya terdiri khobarnya khobar jumlah. Karena terdiri ada ini dan Allahi. Rabbi sifat dari lafaz Allah. Sifatnya turut meningkat atau meminta. Kan kalau dia ada empat. Tadi kan yang diropakan, tapi sifatnya mengikuti apa yang disifatkan anak gitu. Kan di sini kan diropakan ada 7. Fa'il, maf'ul bi, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana dan huruf-hurufnya, khobar inna dan hurufnya, dan tawabi. Tawabi itu ada 4. Anatu wal afu wal bada. Sifat, ataf, anatu wal taukid dan bada. Sifat anatu. Rabbi sifat dari siapa? Bapak Allah. Dari Allah dia hurufnya Dhamma kasroh. Maka ini juga harus
kasroh sifatnya mengikuti anu sifat anak. Lamun anu sifat anak kasroh, milu kasroh. Lamun anu sifat anak domah milu. Nah, Robi untuk al-alamina udah pilih. Nah, udah pilih. Terus coba lihat di ujung ini wakafnya wakaf apa? Tadi wakaf apa? Lah maksudnya apa? Tidak berhenti ya. Ada mewakfi. Ini sekaligus akan menjawab bisa dengan ini bisa menjawab. Kenapa wakaf kan kamu tidak pernah bertanya? Yang Bapak lakukan ngaji, ya wakaf kenapa wakaf? Mesti ada ngaji, mesti ada. Tapi di sini, alhamdulillah rabbil alamin wakaf. Dan terus Ar-Rahmanir Rahim. Wakaflah juga Maliki Yaumiddin. Baru Maliki Yaumiddin. Ini kofla teh harus wakaf di situ. Sekarang kalau kita lihat dikaji dari sini, alhamdulillah ini ada billahi jar Allahi bijaten ulang. Jar majrur itu sebagai khobar. Jadi sebetulnya dari jumlah jar dan majrur jumlah sibeh jumlah sebetulnya. Jadi gabungan jar majrur ini kedudukannya sebagai khobar mubtada. Khobar mubtada lillahi. Imam tidak harus ada imam di jalan ulang. Tetap aja itu makanya. Robi sifat kenapa JR? Kenapa Allah JR? Jadi sifat itu mengikuti apa yang sifatannya. Robi budak al-alamina budak pilih kan di JR budak al-alamina. Nah kemudian tapi cirinya lain pun. Iya, sebab jangan mudahkan saling, jangan mudahkan saling, namun jerkan, ciri-cirinya kok iya, Rabbul. Terus Ar-Rahmani, ia masih jadi sifat. Kenapa Ar-Rahmani tidak Ar-Rahmanu? Sifat dari mana? Di dia. Dari apa? Oh, pantesan ya wakaflah. Nah, bisa kaca apa? Tidak titik diniatkan. Jadi itu berarti masih kesatuan daripada itu Billahi Rabbil Ar-Rahmanir Rahim ini. Terus Maliki juga tidak Maliku. Kenapa ki? Sebab sifat karena Allah ini Allah JR tambah terus seperti ini iya kan titik sini kopla kesimpulan seperti lebih baik berhenti wakafnya. Jadi Bapak bisa kalau kembali tidak pernah bertanya kenapa Rabbil Alamin wakafnya lam, kenapa ini wakafnya lam. Jadi rangkaian ini merupakan sifat ini merupakan khobar. Jadi khobarnya ini apa intinya ternyata rangkaian katanya banyak panjang. Segala puji bagi Allah. Allah yang menguasai alam, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang merajai pada hari kiamat dan sebagainya. Jadi ketemu sekarang kenapa ini wakaf di sini? Tapi kalau di dalam sholat ada ketentuannya, harus dibaca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Harus satu ayat. Satu ayat tarik lepas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik lepas ketika Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik Maliki Yaumiddin. Itu. Itu. Napasnya kalau kita jerok ke rumah saya kan ketika nanti gitu. Itu bagian bahasan fikih lah. Tapi kalau kita lihat ini kenapa ada waktunya ya. Ini contoh khobar jumlah
yang ternyata kalau ini bukan Zaidun Qaimun, nah ini khobar segitu satu kata Zaidani Qaimani satu kata satu kalimat. Ada juga khobar jumlah terdiri dari beberapa kata. Makanya di dalam Al-Quran wakafnya juga wakaf bisa dijawab Bapak. Ilmu tadi ada ayat. Nah jadi khobar jumlah adalah khobar isim yang diropakan. Ini sebetulnya posisinya posisi ropa ini. Tapi kemudian sesuai dengan penalian sifatannya JR, JR terus. Ada pertanyaan boleh? Jadi ayat khobar jumlahnya khobar yang menceritakan mubtada tapi terdiri dari beberapa kata. Di Al-Quran banyak begitu. Ada kalanya coba dilihat kalau dilihat di buku halaman 100 jumlahnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Namun gimana? Jar dan majrur. Ya. Yang majrur ya. Jar dan majrur. Ini kan jar dan majrur. Nah, ini ngomongnya. Tadi ya. Zaidun Qoma Abuhu Zaidun ini mubtada khobarna berbentuk fi'il dan fa'il. Tadi yang khobarnya berbentuk jar dan majrur. Nah ini mah Zaidun Qoma Abuhu yang bapaknya berdiri. Soalnya dia ya Pak Agus. Saya sama ya dua ya tiru. Pak Agus sakit. Agus sakit. Agus mubtada satu kata, sakit mubtada satu kata. Ada pertanyaan dari Bapak? Sakit apa? Ya itu. Agus yang mana? Bukan sakit apa, bukan. Bukan. Ini saya masih Pak Bapak saya mati. Pak Agus sakit. Kalau terkadang Agusnya bisa yatim. Tapi coba Pak Agus yang mana? Enggak, Pak Agus yang biasa Pak Agus yang itu ada kayak berarti ya. Agus wartawan. Biasa kameramen. Agus wartawan gitu. Ini nanti ada beberapa kalimat. Jadi khobarnya untuk menjelaskan mubtada'nya terdiri dari beberapa kalimat. Itu terjadi begitu. Ini Zaidun Qoma Abuhu. Zaidun Zaid mana? Itu bapaknya berdiri. Betul bapaknya berdiri. Oh, Zaid hebat. Bagus mana? Kan banyak orang. Pak Ahmad. Ahmadnya kan biasa masak kan. Kan tumpeng. Oh, Ahmad ini kan. Berarti ada beberapa kalimat yang menjadi mulai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jadi khobar jumlah. Iya kan? Nah, itu disebut khobar jumlah. Jumlahnya bisa terdiri dari jar majrur, bisa terdiri fi'il dan fa'il. Ada fi'il fa'il terus. Nah, di Al-Quran itu banyak. Khobarnya beberapa rangkaian kata penjelasan. Padahal isinya untuk menjelaskan tentang mubtada.
Itu khobar jumlah. Di khobar ada pesan, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Di buku Bapak ketinggalan ini ya. Pak Aliun Abuhu Goniun. Ya, apa ya? Ya, Pak. Nah, Aliun Abuhu Goniun. Aliun Abuhu Goniun. Ini Aliun mubtada, kan disebutkan di bawah itu mubtada awal. Abuhu mubtada sani. Aliun ari mubtada, lamun jawab Aliun utawi kiai, iku abuhu utawi, maka iku maka lamun pakai iku khobar. Aliun utawi ali, iku abuhu utawi bapane Goniun kaya. Nah ini mubtada, ini mubtada awal, ini mubtada kedua, ini khobar dari mubtada kedua, ini khobar. Ini khobar. Mubtada kedua dan khobarnya kedudukannya sebagai khobar mubtada awal. Tuh, jadi khobar mubtada awal. Jadi mubtada kadang-kadang khobar nanti terdiri dari mubtada lagi. Nah nanti mubtada ia dan khobarnya dan jumlah dengan ini menjadi khobar mubtada awal. Nah ini jadi itu di contoh keterangan itu. Aliun mubtada marfuun bil ibtida. Aliun teh mubtada dirofa'kan kena biniti. Abuhu mubtada sani mubtada kedua. Wa huwa marfuun dirofa'kan. Goniun khobar mubtada sani. Goniunlah khobar mubtada kedua. Dirofa'kan terus. Wal jumlatu min mubtada sani wa khobarihi fi mahalli rafin khobarun mubtada awal di bawahnya. Wah, seperti itu. Dua, ya. Bisa khobar jumlahnya itu jar majrur ini bisa ada jar dan majrur, bisa dua keduanya bisa fiil dan fa'il. Kemudian yang ketiga bisa mudhof dan mudhof ilaih. Di contoh ayat halaman 88 dan jumlah ismiyah ya. Aliun Abuhu Goniun ya. Dua isim jadi Aliun mubtada Abuhu dia isim kan ya. Jumlah ismiyah. Ada jumlah fi'liyah. Jadi kemudian ada jar majrur dan ada dhorof. Ada dhorof lah kita. Dhorof teh keterangan. Nah, jar majrur tadi Zaidun tidari, Zaidun di rumah. Ada huruf jar dan alhamdulillahi.
alhamdulillahi kan khobarnya teh ada jar dan majrur. Kalau Muhammad koma abuhu itu berarti khobarnya berbentuk fi'il dan fa'il. Muhammadun kan Muhammad koma abuhu, koma kan fi'il madi. Muhammadun koma abuhu, Muhammad bapaknya berdiri. Jadi bisa khobar jumlahnya itu berbentuk jar majrur, bisa berbentuk fi'il dan fa'il, bisa berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Contoh mudhaf ilaih termasuk di dalam dorok juga atau mudhaf ilaih doroknya. Salah. Bisa jumlah ismiyah dan jumlah ismiyah bisa berbentuk jumlah ismiyah. Ismiyah bisa berbentuk jar majrur sebagai alhamdulillahi. Khobarnya billahi tadi ada huruf lam jar. Zaidun fi dari, Zaidun fi anak fi dari di rumah. Fi'il fa'il coba Zaidun koma abuhu, koma fil madi abuhu fa'ilnya fi'il fa'il. Jumlah ismiyah tadi Zaidun abuhu ghaniyun. Zaidun abuhu kan dengan isim kan. Abuhu ghaniyun. Kemudian kalau ini as-sabur itu amana. As-sabur itu amal. Anak masih bisa. As-sabur itu papan tulis itu amal masih ini amanah kan di depan. Ini sudah keterangan tepat. Jadi bisa berbentuk dorok. Kita jumlah doroknya ini dorok zaman, dorok makan, jadi ininya maka gabungan ini merupakan khobar mubtada. Kayak pakai pesan domir kumaha. Alhamdulillah, dan lillah itu kan domir. Bukan domir atau Bapak Allah. Bapak Allah ya kan Al-Hati wahya min wa ila wa ala pahamnya. Jadi untuk itu apa Allah? Allah sendiri asal mana? Ilahun Tuhan ini mau umum nakiro supaya makrifat tertentu dimasukkan alif lam. Al-ilah akhirnya Allah. Jadi Allah itu asalnya ilahun, mufradnya la ilaha ilahun. Tidak ada Tuhan. Itu illallah kecuali Allah berarti makrifat tertentu. Dulu di awal sudah ada nakirah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Atau persib kok. Saya ini persib. Tidak ada persib kecuali persib. Nah, yang persib ini adalah palsu. Berarti yang asli satu. Nah ini la ilaha illallah. Kecuali Allah sudah makrifat pakai alif lam. Jadi Allah itu asalnya lafaz ilahun. Ilah diasupan mereka, tapi alif lam sebagai makrifat tidak lagi nakirah. Saya Allah. Kemudian dari lafaz Allah ini kasban untuk jar lam. Jadi nanti tulisnya kali-kali disebutkan alhamdulillah. Model bismillah itu asalnya begitu. Asalnya ismu Allah.
Asup ini dia. Ya. Terima alif ya. Bismillah. Alif nak mana? Cara menulis Bismillah. Ya kudu kalur dan salatik. Apa? Kalau menulis Bismillah, untuk dihadap tapi kalur ini. Banyaknya kalur. Baru kabar biasa bahas. Kan kadang-kadang Bismillah ya sekali itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tekan pun. Itu ya. Nah, itu baru bahasa. Jadi kembali ke khobar. Khobar adalah isim yang dirompakan yang menjelaskan keadaan mubtada. Khobar ada dua macam, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Khobar mufrad adalah khobar yang kata-katanya satu katanya. Khobar jumlah terdiri dari beberapa kata. Nah, khobar jumlah itu bisa terdiri dari bisa jar majrur, bisa juga terdiri dari fi'il dan fa'il berbentuk fi'il, kalimat dan fa'il, bisa berbentuk jumlah isimnya, kemudian bisa berbentuk dorof, ya. Baik dorof itu dorof makan, dorof menunjukkan tempat, tempat ataupun zaman, dorof yang menunjukkan waktu. Bapak bisa dilihat di sini lebih lengkapnya dibaca di halaman 100 karena sempat berlima dibaca. Ya, tapi kalau yang tidak sempat saya jelaskan bisa ditanyakan kepada saya. Dan demikian Bapak yang seperti ini mudah-mudahan Bapak sudah bisa khobar terhadap Al-Quran semacam itu. Kemudian tadi sekilas di Al-Quran ada kalau ini sebetulnya merupakan rangkaian gitu dari khobar jumlah. Saya kira saja mari kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanallah astagfirullah wa atubu ilaih. Semua